Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Rizkulo Ramadan, NPM 18144-2073. Program studi bimbingan dan konseling, mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan hasil tugas diskusi dari kelompok 3 yang kemarin sudah dijelaskan bersama teman kelompok saya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dalam kehidupan. Pancasila juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang patutnya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Filsafat Pancasila. Secara etimologi, filsafat secara etimologis merupakan pandangan kata falsafah bahasa Arab dan filosofi bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofi filosofia. Sementara itu, pada hakikatnya, Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi melalui penjelasan tersebut bisa disimpulkan Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara berikut penjelasannya. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam politik. Secara objektif, manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu, pengembangan politik negara mencerminkan moralitas sesuai sila-sila dalam Pancasila. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam ekonomi. Pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mengutamakan moralitas kemanusiaan. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya disesuaikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara memiliki aturan hukum sesuai perundang-undangan. Aturan hukum ini mengatur ketertiban warga negara dan melindungi hak-hak warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan. Karakteristik negara hukum. Prinsip dasar konsep negara hukum adalah tindakan negara atas dasar hukum. Singkatnya, undang-undang tersebut menekankan pengakuan kesetaraan, kebebasan individu, dan penegak hak asasi manusia. Model Europe Continental, Reichsstaat, dan model dari Anglo-Saxon dengan aturan hukum. Namun, di Indonesia, konsep negara hukum memiliki ciri-ciri Pancasila. Penerapan negara hukum di Indonesia digarisbawahi oleh prinsip-prinsip moral perspektif Pancasila. 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan Pancasila. Yang pertama, persatuan pokok pikiran pertama menekankan bahwa negara dan masyarakat Indonesia wajib menggunakan
kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, keadilan sosial berisi cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan rakyat berkaitan dengan dasar politik negara, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah dan penyelenggara negara lain wajib memiliki budi pekerti kemanusiaan yang luhur, termasuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, yang ada dua pembuka Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan punya dua kedudukan, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Selain sebagai mukadimah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai intinya nyatanya tidak bergantung pada bintang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tapi justru menjadi sumbernya. Yang kedua, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara material, berdasarkan kronologi sejarahnya, material Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI. Setelah itu baru disusul dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Jadi 4 pokok pikiran itu kayak yang tadi sudah dibaca di slide sebelumnya. Jadi Pancasila itu ada 4 pokok pikiran. Yang pertama negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menjelaskan jika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan untuk negara persatuan melindungi segenap bangsa dan wilayahnya, di mana negara yang berdaulat mengatasi berbagai pemahaman antar golongan dan antar individu. Kemudian, warga negara Indonesia harus mengutamakan kepentingan golongan, dan hal ini tercermin di dalam sila ketiga Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pokok kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menjelaskan jika cita-cita dan tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merepresentasikan ide-ide mengenai keadilan sosial, di mana keadilan sosial lahir dari kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tercermin di dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan bentuk dari konsekuensi logis dari sistem negara yang disahkan atas dasar konsensus rakyat
melalui permusyawaratan, di mana pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Kemudian pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi fondasi politik negara yang tercermin dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir, pokok keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat ini mengandung makna bahwa pemerintah harus memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Selanjutnya, yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi di sini itu ada dua jenis hukum. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum yang kedua, hukum yang tidak tertulis. Jadi hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang 1945, Keputusan Presiden KUHP, dan lain-lain. Yang kedua, hukum tidak tertulis, hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi akan tetapi tidak berbentuk prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah jadi ada hukum adat, hukum agama, dan hukum yang lain-lainnya. Pancasila mengandung norma-norma yang mengharuskan. Undang-Undang 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggaraan partai. Jadi Pancasila adalah ideologi negara. Dari itu pemerintah dan penyelenggara partai tidak boleh menyimpang dari ideologi bangsa. Yang terakhir, kesimpulan. Pancasila merupakan dasar negara dan menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsinya dan kedudukan sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kurang kata-kata. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.